Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Kamis dalam obrolan dari dapur redaksi, ya, membaca berita di balik berita of the record Forum News Network. Masih terus bersama saya, Herzi Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda untuk kembali kita ngobrol-ngobrol. Ya, Mas Hersu, kayaknya kita masih update lagi nih ya, iya yang soal dong. Joshua, Iya, ya. pasti kan orang masih penasaran ini apa sih motifnya. Oke, tersangkanya sudah, kemudian yang disebut sebagai aktor intelektual dalam hal ini menyuruh sudah gitu. Tapi orang kemudian tanya-tanya apa sih? Apa Pak mantep lakonnya gitu loh. Kan gitu biasanya ya. Dan kalau kita baca-baca, kita cuma dapat clue-clue saja kan. Kemarin kabar eskrim ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan itu konsumsi dari penyidik gitu Ya. Pak Kapolri juga sebelumnya itu nanti masih dalam pengembangan gitu kan, dia belum menyebutkan itu. Tapi sebenarnya Pak Mahfud sudah memberikan clue ya, Ya. bahwa ini tidak hanya boleh dikonsumsi orang dewasa. Kan kita kemarin sebut kalau mengacu pada parent guidance kalau kita nonton film gitu ya, atau itu Ya. disebutkan ini hanya 17 tahun ke atas, ini hanya 21 tahun ke atas, atau 13 tahun ke atas. Ya kalau orang dewasa kan berarti ini bahkan ini 21 tahun ke atas nih kalau orang dewasa kan, kalau 17 tahun ke atas itu masih remaja kan ya Mbak ya? Iya, iya betul. Ya kan? Kategori anak-anak itu sampai 18 ya. Nah, Kalau di Komnas HAM, Komnas Anak begitu. jadi kesimpulannya kalau Pak Mahfud menyebutnya konsumsi orang 20 dewasa berarti 21 tahun ke atas. Wah, ini udah masuk wilayah private ini. Ya, biasanya kalau film ini ada kalau ada kekerasan nih, kekerasannya biasanya penuh darah ya, berdarah-darah. Jadi benar-benar nggak pantas lah ditonton anak-anak yang masih belum mature gitu. Kalau urusannya seks gitu ya, dan nudity dan ketelanjangan gitu. Saya cuma ngingetin ini dulu sering bener konten saya yang channelnya politik disebut dilaporin dengan seks dan nudity. ini ini kan berarti wilayah private, wilayah dalam kamar gitu. Kemudian jadi peristiwanya ini nggak salah juga karena sejak awal kan disebutkan juga terjadi di sekitar kamar tidur dari Ibu Putri Sambo di lantai 1 rumah dinas gitu ya. Iya. Nah, skenario berbeda kalau waktu itu yang muncul soal pelecehan seksual dan tembak menembak, tapi kan dengan pernyataan dari Pak Kapolri bahwa tidak ada terjadi tembak menembak, ini kan sudah bisa dikesampingkan ya, termasuk kita bisa ini. Kira-kira gitu Mbak yang sekarang bergulir, tapi di luar itu kan banyak sekali informasi-informasi lain yang masih terus berseliweran ya gitu Mbak Agi. Iya, jadi informasi yang terakhir berkaitan dengan itu tadi, yang konsumsi 21 tahun ke atas, Pak Kamarudin kemarin kembali menegaskan pernyataannya dia ketika di awal dulu, yaitu bahwa ini ada soal sepertinya ada dia tidak menyebutkan cinta segitiga, tapi cinta segi empat malah begitu Mas Hersu. Jadi ini semacam asmara segi empat. Dia kemarin menjelaskan ya ketika diwawancara oleh media, yaitu bahwa ada kemungkinan dugaan yang sudah dia petakan saat ini berdasarkan bukti-bukti yang dia temukan begitu, bahwa ada hubungan khusus antara Pak Ferdi Sambo itu dengan seorang wanita, yaitu seorang polisi juga cantik begitu ya, dia tidak perlu dan dia tidak menyebutkan namanya, tapi hubungan itu hubungan khusus. Dan kemudian ini diketahui oleh istrinya yaitu Ibu PC, dan kemudian Ibu PC ini meminta kepada Brigadir Yosua itu untuk menyelidiki hal tersebut begitu. Nah, sementara Ibu PC pun juga walaupun kalau dari pihak Pak Kamarudin tidak menyebutkan bahwa ada hubungan khusus juga antara Ibu PC dengan Yosua, tapi di publik melihat dari foto-foto dan sebagainya begitu ya, kedekatannya dan sayangnya Ibu PC ini kepada Yosua, begitu juga dengan japrinya atau chatnya mengucapkan ulang tahun, memberikan kue ulang tahun yang spesial gitu, juga menduga bahwa ada hubungan yang khusus juga. Tapi apakah hubungan asmara atau hanya sebagai anak, kita tidak tahu. Tapi kalau melihat Pak Kamarudin Simanjuntak menjelaskan bahwa ada hubungan segi empat, ya kemungkinan 4 orang ini begitu ya, dalam konstruksi yang dia gambarkan begitu. Nah, tapi ini tentunya istilahnya, jadi ya, segi empat gitu ya. segi empat kotak gitu ya berarti. Nah, ini kemungkinan juga kalau kalau bundar itu bulat.
Iya. Kalau kalau bulat nanti ruwet Mas Hersu. Ini segi 4 aja udah ruwet ya. Nah, jadi tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada masalah lain, motif lain gitu. Jadi tidak hanya sekedar ini, tapi terus kemudian nah itu tadi yang bulat itu tadi bisa jadi ada motif lain di balik ini yang antara sandera menyandera begitu antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang mungkin ini menyebabkan polisi begitu berhati-hati untuk mengungkapkan dan kemudian Pak Agus, Pak Dedi Prasetyo itu juga mengatakan bahwa ini adalah wilayah penyidikan begitu ya. Jadi kemungkinan ini baru akan dibuka di persidangan begitu. Oke, jadi sementara ini hanya clue-clue saja yang muncul ya, karena mengapa ini, kenapa Anda tadi, saya paham mungkin maksud Anda, mengapa kemudian ada masalah-masalah lain, karena kan Kamarudin menyebut soal adanya percakapan antara Brigadir Yosua dengan Vera gitu ya, yang menyebut adanya ancaman dari seseorang di tim itu yang menyatakan jangan awas kalau sampai ke atasan gitu ya, sampai naik ke atas. Sorry kenyebutnya naik ke atas itu artinya kan kita bisa tafsirkan sebenarnya itu pelaporan ke atas gitu ya. Betul. Nah, ini yang saya kira kemudian menimbulkan spekulasi apakah ada kaitannya dengan Satgasus gitu ya. Yang di situ kan selain sebagai ajudan siapa Yosua ini juga masuk tim Satgasus gitu, dan Satgasus ini yang paling sekarang ini paling banyak mendapat sorotan, yang saya kira itu yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD sebagai ada mabes di dalam mabes gitu, karena kekuasaan dari Satgasus ini begitu sangat besar. Kan memang sekarang penjelasannya bahwa Satgas Ferdi Sambo itu sudah dicopot jabatannya dari Kasatgasus, tapi apakah Satgasusnya itu dibubarkan atau tidak, belum, sampai sekarang belum ada penjelasan gitu ya. Orang ini sangat berbahaya, ada lembaga-lembaga non struktural atau lembaga ad hoc semacam ini, karena kita tahu anggaran polisi saja, kita sering ngobrol kan sama teman-teman polisi juga ngerasa wah ini untuk penyidikan begini aja anggarannya terbatas ini Mas gitu ya. Yang sudah artinya itu kan sudah dianggarkan oleh APBN saja terbatas gitu. Makanya mereka sering ngeluh ini untuk kasus ini cuma uang bensinnya segini dan sebagainya kan gitu-gitu. Nah, kalau ada lembaga ad hoc ini kan menjadi pertanyaan dari mana biayanya muncul kan gitu. Itu pasti biaya-biaya yang kita sebut sebagai off budgeter gitu ya, non budgeter gitu. Non budgeter. Dan non budgeter inilah menimbulkan kemudian berbagai penyimpangan. Orang menyebut ada persoalan dengan judi online, ada persoalan dengan narkoba, macam-macam lah di spekulasi yang kalau Anda tinggal googling itu di media apa di Google, Anda akan menemukan banyak sekali berkaitan spekulasi berkaitan dengan Satgasus ini, dan juga memang sudah ada statement-statement juga yang minta agar Satgasus ini dibubarkan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau kita melihat struktur dari Satgasus ini memang ada ratusan ya di dalam. Kalau yang saya lihat sekitar 300-an begitu ya nama yang tercantum gitu di dalam daftar anggota Satgasus yang tahun 2020 sejak Pak Ferdi Sambo ini menjadi kepala Satgasusnya begitu ya. Dan kemudian mereka sebagian besar adalah selain dari divisi Propam itu sendiri, mereka ada dari Bareskrim, kemudian dari Polda-Polda begitu. Jadi ini seperti kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa ini seperti ada mabes di dalam mabes, ya ini betul juga. Karena sebagai orang pucuk pimpinan Satgasus, dia tentu memiliki rantai komando ke bawah. Dan kemudian di bawahnya itu ada dari misalnya dari Polda, seluruh Polda yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa begitu. Yang ketika ada sesuatu yang khusus mereka tangani, yaitu antara lain soal narkoba, antara lain soal itu perjudian dan sebagainya, dia bisa memiliki wewenang untuk langsung kepada orang-orang yang menjadi anggotanya, padahal dia ada di bawah Kapolda setempat begitu, di bawah Polda daerah setempat begitu. Nah, ini yang kita perlu telusuri dan perlu diungkap secara jelas oleh kepolisian, apakah Pak Ferdi Sambo selama ini wewenangnya adalah bisa mengkat gitu. Jadi ada shortcut sehingga tidak perlu izin dari Kapoldanya begitu ya. Walaupun ada beberapa juga dari Kapolda itu yang masuk juga ke dalam Satgasus, dalam sistem Satgasus berdasarkan daftar nama tadi begitu. Dan kemudian di bawah-bawahnya juga ada, tapi ada juga ada Polda atau Kapoldanya yang tidak masuk, tapi di bawahnya struktur di bawahnya masuk begitu. Nah, ini kan tentunya
terhadap satu orang saja di dalam personel Polda misalnya, artinya dia ada di bawah komando Kapolda dan juga ada di bawah komando dari Satgasus, yaitu tim khusus ini tadi. Itulah yang disebut kemudian sebagai mabes di dalam mabes gitu. Kalau saya sih melihatnya demikian. Jadi ada rantai komando yang bisa ke sana dan bisa ke sini gitu. Nah, ini yang saya lihat sih ini cukup berbahaya ya Mas Hersu, karena siapa yang melakukan pengawasan terhadap tim yang non budgeter dan kemudian tim khusus ini gitu. Siapa yang mengawasi pergerakan mereka, uang yang bergulir, kemudian juga barang bukti yang demikian besar yang berhasil mereka kumpulkan dan sebagainya. Itu yang menjadi concern dari para pengamat dan juga publik begitu. Nah, inilah makanya ada spekulasi bahwa mereka menguasai materi yang demikian besar di dalam Satgasus itu tadi, dan itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik di dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Ya, dan itu juga kelihatannya jadi penyebab orang jadi orang selalu membanding-bandingkan gitu antara KM 50 dengan kasus ini gitu ya. Saya kira berbeda. Kalau kasusnya berbeda. Kalau dulu memang betul-betul lembaga kepolisian itu solid gitu ya, tidak ada intrik soal itu. Tapi kalau dalam kasus ini memang ada intrik karena tadi berkaitan dengan kewenangan yang begitu besar dan kemudian kan juga overlapping gitu antara itu dengan lembaga misalnya dengan Kabarreskrim. Bagaimana ini kaitannya misalnya kalau soal judi online itu kan juga wilayah dari Barreskrim, kemudian juga soal narkoba itu juga soal itu bersentuhan dengan Barreskrim dan macam-macam lah. Jadi ini memang kelihatan sekali bahwa lembaga kepolisian itu betul-betul mesti ditata ulang lagi kalau kita lihat dari kacar marunya. Belum lagi ini kita misalnya sekarang kita menyimak kan terus bergulir ini sekarang antara penasihat ahli ya namanya, bukan staf ahli ya Mbak ya. Iya, penasihat ahli. Ya, itu ribut sendiri juga berkaitan dengan peran dari Fahmi Alamsah kan gitu ya. Yang disebut sebagai penasihat ahli komunikasi publik gitu. Dan kemudian yang kita banyak sekali orang yang mengenal Fahmi kemudian jadi bingung ini dia nasihatin apa ya dari kasih komunikasi publik, kompetensinya apa gitu sih. Fahmi ini kok tiba-tiba bisa menjadi penasihat ahli Kapolri kan gitu. Tapi dan kemudian ini ternyata juga membuat belakangan ternyata terungkap katanya membuat marah para penasihat ahli lainnya karena dalam rapat-rapat dengan penasihat ahli ini dianggap dia menjerumuskan dengan memberikan skenario adanya tembak menembak itu gitu. Bahkan siapa ini Khairul Huda ya menyebutnya? Iya, Khairul Huda. Bidang hukum ya dia. Iya, bidang hukum. Itu menyebut dia sebagai kurang ajar gitu. Ini kan seru ini Mbak soal begini. Iya, betul. Bahkan teman kita, salah seorang wartawan senior juga yang pernah satu kantor dengan Fahmi ini, dia mengatakan saya mau bersaksi begitu ya. Tadi malam saya bertemu, dia mengatakan saya mau kok bersaksi selama 2 tahun saya satu kantor itu saya tidak melihat dia membuat berita begitu. Yang artinya dia menyatakan bahwa Fahmi ini sebenarnya bukan wartawan atau jurnalis, kata dia begitu. Tapi dia bekerja di bidang lain gitu kalau di dalam sebuah struktur dia bekerja media. Di media. Ya, dia pernah bekerja di media. Iya, pernah bekerja di media. Bukan jurnalis gitu ya. Tapi bukan jurnalis, bukan peliput begitu ya. Biasanya kalau jurnalis dia news gathering, dia melakukan pengumpulan berita, data-data, dia melakukan riset, dia melakukan investigasi, kemudian dia menyusun, dia kemudian menulis dan kemudian itu diberikan kepada editornya dan sebagainya. Susunannya seperti itu. Dalam hal ini Fahmi tidak melakukan hal tersebut begitu. Nah, kita yang menarik di sini adalah betul tadi pernyataan dari Pak Khairul Huda ya di bidang hukum bahwa pada ketika hal ini terjadi dan kemudian para penasihat ahli ini kemudian berkumpul untuk membicarakan nasihat apa yang akan mereka berikan kepada Pak Kapolri begitu kan, dan kemudian dia mendrive gitu bahwa soal tembak menembak itu tadi skenario yang awal dan juga adanya pelecehan seksual itu begitu. Nah, itu yang disebutnya kurang ajar dan dia menduga bahwa dia menuliskan kan memang sudah spekulasi yang saat ini terjadi adalah si Fahmi ini dia menuliskan soal press release gitu ya. Biasanya kita kan wartawan memang mendapatkan press release. Nah, di press release itu terus kemudian dibuat berita oleh para wartawan begitu. Nah, beritanya itu adalah isinya kronologi yang awal yang sudah diskenariokan oleh Ferdy Sambo bersama dengan Fahmi ini tadi. Dan kemudian link-link dari berita yang dibuat itu dikirim ke grup WA dari para penasihat ahli ini. Nah, itulah yang disebut kurang ajar, padahal link-link WA yang berisi kronologis palsu itu dibuat oleh Fahmi. Jadi dia merasa cuti begitu ya, di drive gitu. Iya.
Di drive untuk supaya dia mempunyai persepsi yang sama dengan itu begitu. Jadi misalnya saya bilang, nih buktinya media ini menulis ini, nih buktinya media ini menulis ini. Padahal tulisan dari media itu dia kasih asupannya, dia kasih makanan yang untuk ditulis gitu kan, dia kasih bahannya gitu. Nah ini yang mereka para penasihat hukum ini merasa bahwa dia melakukan kebohongan gitu, dan ini kurang ajar begitu. Ya, ya ini kan sebenarnya menyedihkan. Ini menjadi fenomena yang banyak terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya. Kita tahu banyak sekali yang kita kenal buzzer-buzzer atau tim sukses yang kemudian menjadi komisaris di berbagai perusahaan. Tapi kalau komisaris ini ya relatif dia kan tidak ambil kebijakan apa-apa gitu ya. Paling ya sama sebenarnya dia memberikan nasihat, tapi dalam banyak fakta sebenarnya ini kerjaan orang, cuma orang yang nggak punya kerjaan, tapi dia harus digaji lah gitu ya. Komisaris itu kebanyakan kenapa? Karena kita sebut seharusnya nggak begitu. Komisaris itu adalah orang-orang yang expert gitu, yang punya jam terbang tinggi, yang bisa memberikan nasihat untuk mengendalikan perusahaan. Tapi kan faktanya yang kita lihat ini sekarang posisi komisaris itu hanya digunakan untuk placement para tim sukses, untuk para buzzer dan sebagainya. Nah, kalau dalam kasus Fahmi ini beda sih memang dia. Tapi kalau disebut sebagai komunikasi publik nggak pas. Saya tahu dia punya keahlian khusus itu dalam mengendalikan teman-teman wartawan kan gitu ya. Ya, dia memiliki perusahaan PR ya, perusahaan public relation begitu. Sehingga mungkin di mata orang yang tidak tahu kinerjanya bahwa dia ketika bekerja di media sebagai apa, kemudian menganggap dia sebagai orang yang expert dalam bidang komunikasi, sehingga dia menjadi ketika menjadi penasihat ahli Kapolri dia untuk komunikasi publik begitu kan. Ini sebenarnya Kapolri ya, kalau seandainya memang demikian ya Kapolri ya agak-agak terbohongi juga begitu ya Mas Hersu ya, kasihan juga ini posisinya. Kita jadi mempertanyakan kan kalau gitu atas dasar apa sih seorang bisa diangkat menjadi penasihat ahli? Kan ini berbahaya sekali karena yang disebut sebagai penasihat ahli itu orang yang harus memberi masukan sesuai dengan kompetensinya, dan kemudian itu akan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh Kapolri. Kira-kira kan begitu ya harusnya ya. Iya, dan kemudian kita juga melihat, kita mendapatkan data kemarin ya Mas Hersu dari teman kita juga mengenai daftar para orang di sekeliling yang dekat dengan Pak Ferdi Sambo, yaitu mereka yang kalau seandainya akan menemui Pak Ferdi Sambo melalui security atau melalui ajudannya, itu ada daftarnya di situ kita lihat kan. Dan Fahmi ini memang termasuk ke dalam daftar orang yang dapat menemui Pak Ferdi Sambo begitu ya, anytime, dengan hanya di swab saja. Karena kalau di atasnya ada yang dapat menemui ini dapat menemui harus dengan VCR. Disebutkan lagi jabatannya ini harus dengan. Jadi rupanya memang ada sekelompok orang ini yang sering berhubungan dengan Pak Ferdi Sambo. Dan kalau yang sipil itu adalah salah satu namanya adalah dia gitu ya. Dan kemudian ada beberapa nama di situ yang kita diskusikan selain dia itu. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Jadi memang kalau kita lihat bahwa Pak Ferdi Sambo itu ketika hal itu terjadi, yang salah satu yang dihubungi pertama ini adalah penasehat komunikasi publik dari Pak Kapolri ini, ya walaupun dia bekerja untuk Pak Kapolri, tapi rupanya dia memang memiliki kedekatan dengan Pak Ferdi Sambo. Ya, dan foto-fotonya juga nyebar ya, foto-foto ketika dalam momen-momen spesial dia bersama dengan Ferdi Sambo gitu ya. Iya, betul. Ini memang memprihatinkan buat kita semua bagaimana negara ini dikelola gitu oleh mereka-mereka yang sebenarnya tidak punya kompetensi kan gitu ya. Yang terjadi penyimpangan semacam itu. Iya, betul. Dan sekarang ini Mas Hersu yang menjadi perbincangan hangat dan tidak hanya hangat ya, malah cenderung panas di publik, yaitu mengenai Ibu Putri begitu. Jadi gimana tuh? Nah, ini kalau Ibu Putri saya pasti paling senang dengar dari perspektif Mama nih, karena kalau saya ngomong nanti dianggap bias gitu ya. Iya, mengambil porsi saya ya. Kalau emak-emak ngerupiin emak-emak nggak apa-apa gitu ya. Jadi Ibu Putri ini kalau menurut keterangan dari Pak Agus Andrianto, yaitu Kabar Eskrim, yaitu di lokasi tempat terjadinya pembunuhan Yosua itu memang ditemukan ada 5 DNA atau 5 sidik jari begitu. Dan 4 sidik jari diantaranya sudah menjadi tersangka, yaitu yang seperti kita ketahui yaitu adalah Pak Ferdi Sambo, kemudian Bribka RR, Riki Rizal, terus kemudian 2 lagi
Kuat Ma'ruf dan Kuat Baradae. Ma'ruf, Ya. ya ini yang baru kita belakangan ketahui, kita tadinya hanya Kuat saja, KM gitu, Kuat. Tapi ternyata dia adalah Kuat Ma'ruf, dia adalah seorang penduduk Bogor, begitu ya, yang sudah dari tahun 2015 katanya sudah bekerja sebagai sopir di kediaman Pak Ferdi Sambo ini, dan kemudian dia sempat libur gitu ya karena adanya COVID, dan baru tiga bulan terakhir ini dia kembali bekerja di situ begitu. Dan 4 sudah menjadi tersangka. Nah ini ada satu dari DNA ini yang sampai sekarang belum jadi tersangka begitu ya. Itu adalah ternyata milik Ibu Putri begitu. Nah jadi ada 5 DNA ini di luar dari DNA-nya Yosua yang memang menjadi orang, atau kita bisa untuk saat ini menjadi korban ya, korban pembunuhan yang tewas. Nah, di sini kan kita jadi ingin tahu peran Bu Putri dalam hal ini sebagai apa? Apakah dia menyaksikan pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, ataukah dia orang yang kemudian datang dan menyaksikan setelah terjadinya pembunuhan sehingga dia demikian trauma berat seperti saat ini, ataukah dia melihat proses berlangsungnya? Nah, ini tentu makanya penting sekali. Makanya Ibu Putri ini disebut sebagai saksi kunci begitu ya. Tapi sekarang sudah memasuki hari ke-34 dan kemudian Ibu Putri ini masih bungkam, masih tidak bisa ditemui oleh siapapun. Walaupun dia tidak ditemui, tapi dia malah menemui begitu ke Makobrimob ya, berusaha menemui suaminya, kemudian bertemu dengan wartawan. Tapi sesudah itu dia kembali bungkam, terkunci, bahkan dihubungi LPSK juga, didatangi juga tidak bisa begitu. Dan ketua RT yang ikut melakukan penggerebekan bersama Brimob, kalau tidak salah namanya Pak Yosef gitu, juga menyatakan bahwa dia melihat tapi dia di situ kan ada pengacaranya ya, tapi dia tidak bisa mendekat gitu ya, hanya dia melihat dari jauh bahwa Ibu Putri itu ada di dalam kamar dan entah posisinya bagaimana, tapi menurut keterangan pengacara adalah dia dalam keadaan masih terguncang sehingga tidak dapat berbicara sama sekali selama penggerebekan itu kan berlangsung sekitar 10 jam sampai jam 1 dini hari dari jam 3 sore, dan itu Ibu Putri posisinya ada di dalam kamar. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana caranya supaya Ibu Putri ini dapat segera memberikan keterangan, menjadi saksi kunci agar ini semua bisa clear begitu ya. Dan apakah posisi Ibu Putri adalah tetap sebagai saksi ataukah ada posisi yang lainnya kalau seandainya dia memang ikut terlibat dalam pembunuhan ini? Ya. Ini menarik ya spekulasi tentang Ibu Putri ini karena sekian lama tidak muncul, termasuk ketika mengajukan diri sebagai minta perlindungan ke LPSK, tapi ternyata dia tidak pernah datang juga gitu, dipanggil Komnas HAM juga tidak muncul. Tapi kemudian tiba-tiba muncul di Makobrimob kan gitu. Dan ketika mau ditemuin lagi oleh LPSK dia jatuh satu sakit lagi kan gitu. Nah, kan kemudian waktu dia datang ke Makobrimob itu muncul spekulasi. Ini jangan-jangan kelihatannya bukan Ibu Putri Sambo. Kenapa? Karena dia selama ini kan dinyatakan sakit. Kenapa tiba-tiba dia jadi sehat gitu ya? Dan spekulasi ini kan bukan main-main juga, seperti pengacara dari Brigadir Yosua sendiri, mendiang Brigadir Yosua sendiri yang menyatakan bahwa dia meragukan itu, dia malah itu adalah bukan pengacaranya yang perempuan. Gitu. Meskipun gitu saya kemarin sempat minta Anda Mbak Agi coba cek itu mobilnya ya, karena kan bisa dicek tuh mobilnya ya gitu. Tapi itu plat mobilnya sih menunjukkan itu mobilnya Ibu Putri Sambo ya, B3UT ya, ya kita sebut. Iya, nomor cantik ya Mas Ersu. Nah, tapi yang saya bikin kesal gitu, ada media yang hari ini memuat berita itu bahwa keraguan tentang Putri Sambo itu bukan asli terbantahkan gitu ya. Saya penasaran ini ya dengan judul ini, berarti ternyata begitu saya baca itu dibantah oleh pengacara Putri Sambo. Jadi masa hal gitu judulnya terbantahkan, itu dibantah gitu. Antara terbantahkan sama dibantah itu beda banget. Sekali. Ya ini kita selalu juga memberikan kritik terus terhadap teman-teman media juga soal misalnya orang ditangkap disebut diamankan dan sebagainya gitu. Yang saya kira menurut logikanya pun juga salah. Sering juga saya membaca misalnya, ini jadi menyimpang sedikit ya karena ngomong gini digadang-gadang. Betul. Iya. Itu kata-kata ini sebenarnya nggak tepat mereka menggunakan digadang-gadang, itu kan sebenarnya diharapkan dijagokan lah bakal itu. Tapi kadang-kadang konteksnya nggak tepat menggunakan itu, termasuk juga misalnya acuh tak acuh, atau kemudian apalagi yang sering sekali teman-teman salah menggunakan itu, dan tampaknya sangat serius tuh dari konstruksi hukum. Kalau ada salah
salah nama aja Anda bisa disebut error in persona kan gitu. Sementara dari media, kalau orang, saya perhatikan kalau ada wartawan yang akurasinya nggak bagus gitu, setiap kali menulis nama orang aja salah, saya udah nggak akan percaya selamanya pada orang ini nggak kredibel gitu sebagai orang. Nah ini media-media seperti ini kan harus juga harus dikritik juga karena membuat berita-berita yang kadang-kadang sensasional, tapi dalam konteks ini saya juga mempersoalkan jangan-jangan ini dia nggak paham dengan konteks persoalan, atau ada yang lebih buruk lagi, ada agenda tertentu gitu ya. Gitu loh. Itu Mbak yang sering, yang juga perhatian. Iya betul Mas Hercu. Dalam dunia media gitu ya, jurnalistik itu memang ada yang disebut agenda setting juga begitu. Nah kalau agenda settingnya itu baik, benar, itu oke-oke saja. Tapi kadang itu agenda setting itu dilakukan oleh pihak tertentu begitu ya. Nah dalam hal ini bisa misalnya dalam konteks pembunuhan Yosua ini bisa dilakukan oleh pihak pengacara, bisa dilakukan oleh pihak pelaku begitu kan. Nah sekarang skenario awal yang dibuat oleh kepolisian yang katanya dibuat oleh Fahmi dan Pak Sambo itu kan itu berita yang menyesatkan gitu kan. Betul, iya. Dan sekarang dugaan ini gitu, atau terus kemudian juga sorotan ini itu terjadi pada Ibu PC ini, pada Ibu Putri Sambo ini ya. Karena menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dia mengatakan ini memang agak keras ya IPW kepengurusan ini, dan kita melihat ya malah lebih bagus dari Kompolnas begitulah ya, kita lebih percaya kalau IPW yang mengatakan sesuatu begitu ya. Nah dia mengatakan bahwa justru istrinya Pak Ferdi Sambo itu bisa dikenakan sangkaan pidana juga begitu, terkait membuat laporan palsu atau menyebarkan informasi bohong. Nah ini harus berhati-hati kalau seandainya Ibu Putri nantinya akan terkait ke sana, yang artinya dia juga ikut ke dalam agenda setting atau kronologis palsu yang dibuat oleh Pak Ferdi Sambo ini. Kita kan berharap tidak terjadi ya, karena ini bagaimanapun seorang ibu, dia masih memiliki anak, dan kemudian dia anak-anaknya dalam hal ini jangan sampai menjadi korban, apalagi ada 4 anak yang masa depannya masih panjang gitu. Tapi kalau seandainya ibu ini masih terus bertahan dengan caranya yang seperti sekarang begitu ya, sepertinya masih bingung mungkin ya memutuskan seperti apa. Tapi kita lihat pengacaranya itu keras sekali Mas Ersu, ingin agar pelaporan tentang pelecehan seksual atau pelecehan yang dialami oleh Ibu Putri yang dilakukan oleh Yosua itu tetap maju begitu. Padahal ini sudah banyak pengamat atau juga dari kepolisian sendiri yang mengatakan kalau seandainya ini sudah 340 pembunuhan berencana, apalagi kemudian Yosua itu meninggal begitu ya, itu, dan Yosua itu juga dikatakan tidak ada tembak menembak di depan kamar, dia diketahui ada di ruangan yang lain begitu, dan yang tadinya juga si Barada Richard itu tadinya adalah sebagai orang yang katanya menolong Ibu Putri dari Yosua begitu ya, dengan membalas tembakan dari Yosua, itu kan sejauh ini sudah bukti-bukti tidak ada yang mengarah ke situ begitu. Yang artinya laporan dari Ibu Putri itu bisa dikategorikan bisa gugur dengan sendirinya begitu ya, tidak perlu diteruskan lagi. Tapi bisa dan laporan palsu juga kan, jadi termasuk ya betul. Kalau dia tetap bertahan, dia akan bisa dikenai laporan palsu itu tadi atau menyebarkan berita bohong. Nah, ini yang kalau seandainya Ibu Putri melihat media atau membaca media atau menonton media, pengamat-pengamat mengatakan itu dia harus memiliki pertimbangan sendiri. Kalau saya rasa sih begitu ya Mas Hersu. Jangan hanya mendengarkan apa yang dikatakan sepihak, baik itu oleh pengacara atau apa begitu kan. Karena dalam hal ini dia perlu ada pemahaman lain atau perlu ada pendapat lain gitu, karena ini menyangkut masa depan dia dan anak-anaknya gitu. Ini memang wilayah yang menarik, makanya tadi saya serahkan kepada Mbak Agi karena ini soal perempuan, jangan dianggap saya nanti bias gender. Karena soal sensitif. Karena sampai sekarang jujur saja, oke, kita menghormati ya, Ibu Putri Sambo kalau mengalami guncangan seperti itu. Gitu. Tapi tentu saja kan karena kalau ini kan berkaitan dengan hak orang lain juga, terutama keluarga Yosua. Meskipun sekarang saya kira keluarga Yosua sudah lega dengan adanya penetapan status ini, tapi tetap saja bahwa stigma dia melakukan pelecehan seksual ini kan jadi sangat berat gitu ya. Dan kan sebenarnya logikanya gini aja deh, kalau soal itu pelecehan seksual itu kan kemudian pasti jerita dan terjadi mendadak, nggak ya kemudian. Jadi nggak mungkin berencana lah. Ini kan konstruksi hukumnya berencana. Berarti kan jelas
nggak mungkin terjadi dalam situasi yang mendadak kan gitu ya. Iya, nah betul Mas Ersu. Apalagi menurut pihak kepolisian dari 5 DNA itu tadi yang ditemukan di tempat terjadi pembunuhan Yosua itu tadi, mereka dikenai 340, misalnya seperti Kuat Maruf gitu ya, terus kemudian juga Richard Ricky. Mereka sudah mengetahui adanya rencana terhadap penyiksaan atau pembunuhan terhadap Yosua itu tadi, dan mereka tidak melaporkan begitu kalau menurut Pak Agus ya, menurut kabar eskrim. Jadi mereka itu beratnya adalah karena mereka tidak melaporkan tentang adanya rencana pembunuhan tersebut, dan kemudian mereka hadir di tempat, ikut menyaksikan dan membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap Yosua. Nah, kalau RE atau Richard Eliezer yang tadinya 338, saya nggak tahu apakah sekarang berubah jadi 340 begitu ya, karena ke belakang ini tidak dijelaskan lagi apakah dia masih 338 ataukah sudah ikut ke 340. Tapi kalau melihat perannya, dia seharusnya 338 Mas Hersu, karena dia tidak ikut di dalam perencanaan. Dia baru datang kemudian di tempat yang salah, orang yang salah, waktu yang salah, dan kemudian disuruh menembak Yosua. Nah, ini yang kita masih melihat ke depan lagi sejauh mana. Sejauh ini juga pihak polisi belum mengungkap apakah Pak Ferdi Sambo itu juga ikut menembak. Begitu. Kalau menembak, dia juga berapa kali menembak ke tubuh Yosua tersebut. Terus kemudian luka-luka atau sayatan yang ada di tubuh Yosua itu dilakukan oleh siapa begitu. Penyiksaannya nih, apakah Ricky itu ikut menyiksa, Kuat Maruf ini ikut menyiksa, kita juga belum tahu. Itu masih menjadi wilayah teka-teki begitu. Dan kemudian juga apakah tembakan yang dari depan dan dari belakang itu dilakukan oleh orang yang berbeda, ataukah keduanya dilakukan oleh RE, kita juga belum tahu. Nah, tapi jangan salah ya, kita tidak boleh hanya fokus pada kasus pembunuhan. Bukan berarti ini tidak penting, karena sudah sekarang jelas sudah disebutkan tersangkanya. Tetapi di luar itu semua kan ada persoalan yang jauh lebih serius. Bagaimana ada sebuah lembaga, ya, lembaga seperti itu, sebuah lembaga kepolisian, kemudian mereka saling melindungi, gitu, walaupun jadi perbuatan keji semacam itu saling melindungi, dan kemudian terbukti sampai sejauh ini kan sudah 31 orang yang ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran disiplin, dan diantara mereka itu diantaranya banyak sekali, ada 2 orang jenderal, 3 orang jenderal ya dalam hal ini ya, 3 orang jenderal atau bintang 2, 1 Ferdi Sambo, 2 orang bintang 1, yakni Karo Propos dan Karo Paminal kan gitu ya. Lagi terus sejumlah perwira menengah, kemudian perwira pertama, dan juga sampai level tamtaman, bintara dan tamtama. Saya kira kalau level bintara dan tamtama ini pada level pelaksana. Tapi kalau pada para perwira menengah, apalagi perwira tinggi, dan mereka mengambil keputusan. Ini ada soal yang serius yang kita menyebut, loh, kok ini tiba-tiba nggak salah dong kalau seperti orang Pak Sulaiman Biponto menyebut ini seperti mafia gitu ya. Ada yang melakukan eksekusi, ada yang bertugas membuat alibi, membersihkan lokasi peristiwa kejadian dan sebagainya. Kan ini yang sering kita sebut sebagai well organized crime gitu ya, organisasi yang betul-betul kejahatan yang betul-betul terjadi, terorganisasi dengan baik. Ini saya kira juga soal serius, dan kita betul-betul berharap ini dilakukan sesuai dengan janji Kapolri juga, tidak hanya berhenti pada persoalan etik, tapi ada juga persoalan pidana, karena penghilangan barang bukti, menghalang-halangi petugas menjalankan tugasnya, itu juga ada ancaman hukuman pidananya. Dan apabila itu dilakukan oleh mereka yang harusnya menegakkan hukum, itu kan harusnya dihukum jauh lebih berat gitu ya. Karena tadinya saya cuma membaca, kalau menghalang-halang ini secara limitatif diatur dalam pasal 221 KUHP, itu hukumannya hanya 9 bulan. Tapi dalam banyak kasus ternyata di polisian juga, kalau pelanggarannya cukup berat, pelanggaran disiplin itu bisa mereka disebut PTBH ya, atau pemberhentian. Pemberhentian ini ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat, atau disebut dengan PTBH. Ini saya kira ini penting untuk ditegakkan, karena sudah selama ini menjadi semacam banyak rumor ya tentang hal-hal semacam ini, dan sekarang kita di kalangan publik tentang kecurigaan mereka terhadap lembaga kepolisian yang saling melindungi kejahatan di antara sama mereka. Tapi sekarang kan mendapat bukti, dan itu sendiri sudah diakui oleh Pak Kapolri langsung, oleh Irwasum, memang ada pelanggaran-pelanggaran kan gitu. Pelanggarannya itu mulai dari divisi Propam sampai ke Polda Metro Jaya, sampai juga ke Polres Jakarta Selatan kan gitu ya.
Iya betul. Jadi dari yang diperiksa tadinya 25, terus kemudian ada 31, itu komposisinya adalah 2 dari Bareskrim, dan kemudian itu ada 7 di bawah Polda Metro Jaya, dan kemudian sisanya adalah memang anak buah Pak Ferdi Sambo sendiri, yaitu di Propam begitu. Nah, ini yang banyak disoroti juga oleh publik dan para pengamat adalah 7 orang yang dari Polda Metro Jaya itu tadi, Mas Hersu. Ini di luar dari 4 yang sebelumnya sudah diisolasi ya. 4 yang sudah diisolasi itu memang dia sudah betul-betul terbukti dia melakukan pembersihan TKP, terus kemudian dia dan lain sebagainya lah. Pokoknya dia menghalang-halangi begitu ya penyidikan gitu kategorinya, obstruction of justice gitu. Dan dia sudah diisolasi. Nah, ini di luar itu masih ada lagi, dan ini ada 7, cukup besar ini jumlahnya ya, yang ada di bawah Polda Metro Jaya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah sebegitu besarnya wewenang dari Pak Kadif Propam ini, mantan Kadif Propam yaitu Pak Ferdi Sambo itu, untuk memerintahkan 7 orang juga yang di bawah Polda, di bawah wewenangnya Pak Fadil Imran begitu. Nah, ini yang dipertanyakan, apakah itu atas persetujuan Pak Fadil Imran, atas sepengetahuan dia atau bagaimana? Karena kan sistem komandonya seharusnya itu di bawahnya Pak Fadil Imran begitu. Nah, mereka berfungsi apa saja dalam menutupi kasus ini, dalam membantu Pak Ferdi Sambo, 7 orang ini begitu. Dan kemudian orang juga menanyakan di manakah Pak Fadil Imran gitu ya. Apalagi kita tahu Pak Fadil Imran ini sudah melakukan kunjungan gitu ya pada waktu itu yang kemudian orang menyebutnya sebagai pelukan teletabis gitu, karena Pak Fadil Imran datang ke kantor menemui Pak Sambo begitu, menyatakan keprihatinannya, terharu, bahkan dicium keningnya begitu, memperlihatkan betapa dekatnya mereka. Bahkan ada juga yang menyatakan, Mas Hersu, dari teman kita itu kan yang ngambil si Fahmi foto tersebut begitu ya, Fahmi Alamsyah yang kemudian menjadi penasihat Kapolri yang sekarang akan diperiksa, kata Kapolri dan kata Pak Agus juga akan diperiksa. Nah, kita tentu tidak tahu, saya pun juga tidak bisa membuktikan apakah betul pelukan tersebut dia yang mengambil begitu. Tapi apa maksudnya juga, dan itu tidak bisa diambil oleh orang luar, itu tentunya diambil oleh orang dalam. Dan dari sudut pengambilannya atau angle-nya itu kemungkinan diambil dari dekat pintu ya, karena dia terlihat berjalan mendekati dan kemudian peluk-pelukan, ada jarak tertentu dari kamera dengan objeknya begitu. Dan ini seperti, kalau yang seperti ini orang yang mengambil itu bukan tidak sengaja tapi disengaja begitu. Nah, ini tentu ada maksud tertentu. Segala sesuatu kan tidak mungkin ada target atau tidak ada maksud atau tidak ada framing begitu. Nah, inilah yang kita harus tahu juga peran dari Pak Fadil Imran dalam hal ini apa begitu. Memang kalau dalam tradisi yang kita lihat di militer gitu biasanya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu ada 2 level ke atas gitu yang dikenakan hukuman gitu ya. Saya nggak tahu kan itu kalau di militer. Kalau polisi apakah sama? Walaupun punya pangkatan kan polisi ini dia sipil kan, organisasi sipil sebenarnya. Ya. Tapi tetap aja itu menjadi sorotan publik, dan sekali-kali memang ini waktunya polisi untuk berbenah gitu ya. Tetapi dari sisi para pengambil kebijakan, saya kira kita perlu lagi merenungkan gitu posisi lembaga kepolisian langsung berada di bawah presiden gitu. Itu membuat banyak sekali konflik kepentingan gitu ya. Kewenangannya sangat terlampau besar, dan kemudian juga saya kira presiden pasti nggak akan terlibat persoalan-persoalan teknis gitu ya. Nah, ini kemudian juga ada soal-soal bertemu dengan kepentingan politik, karena kewenangan yang besar itu kan biasa gitu ya. Power tend to corrupt gitu ya. Jadi jelas apalagi absolute power, wah itu mesti absolute korup juga, pasti akan cenderung korup juga. Ini yang saya kira mungkin waktunya kita mulai bisa merenungkan kembali, kita bisa mulai ada kesadaran di kalangan internal polisi sendiri sekarang juga melakukan bersih-bersih. Nggak main-main, saya kira ini pertama kali dalam sejarah polisi melakukan pembersihan besar-besaran semacam ini ya. Kita hargai soal ini, tapi juga mestinya ada macam kelegaan juga di kalangan Polri. Mengapa kok mereka untuk mulai berpikir ulang gitu untuk apa yang terjadi dengan lembaga ini, kenapa sampai seperti ini kan, itu pasti dikaitkan soal itu juga. Para pengambil kebijakan juga mesti mulai memikirkan soal ini ya, karena ini kan kita bicara tentang tidak ada urusannya kita tidak suka sama orang per orang atau tidak suka pada satu lembaga khusus tertentu, misalnya khususnya kepolisian, nggak ada urusannya itu. Kita bicara dalam makro negara kita sebagai negara Indonesia gitu, negara yang demokratis. Salah satu cirinya ya memang tidak ada satu
lembaga yang punya extraordinary gitu power gitu, yang tidak bisa dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Inti dari kepolisian kan itu, inti dari demokrasi itu kan ada check and balance gitu. Nah, kalau terlampau besar, kekuasaannya juga besar, ini orang ingin kontrol tapi nggak berani gitu. Iya. Nah, gitu. Iya betul Mas Hersu. Dalam soal mengontrol ini kita berharap betul ya agar Pak Jokowi jangan berhenti, karena ini sepertinya Pak Mahfud gitu dan Pak Jokowi dalam kasus ini ya membuat konstruksi kasus supaya cepat terungkap ini peranannya ini besar sekali. Jadi bahkan ada yang mengatakan, tapi kalau di polisi sampai 4 kali loh Pak Jokowi ini bicara baru kemudian ini terbongkar. Kalau di TNI itu Pak Jokowi sekali bicara itu udah langsung set gitu ya. Kalau istilah anak sekarang set begitu ya. Nah ini seperti memang ada kekuatan besar begitu di dalamnya begitu. Nah kalau Pak Mahfud itu mengatakan wanti-wanti lagi dia sekarang bahwa semua itu yang etik, yang sekarang ini semuanya bisa bergulir menjadi pidana. Jadi memang tidak berhenti di 4 ini, tidak dilokalisir di 4 orang ini. Mereka semua yang ikut serta itu semuanya bisa berpotensi dipidana. Ya, dan Pak Mahfud MD kan sebagai Menko Polhukam, sebagai Kompolnas, Ketua Kompolnas juga tidak instruksional kan. Beliau cuma nyindir-nyindir gitu, memberi sinyal-sinyal, clue kepada media dan kemudian kita diminta untuk menggorengnya gitu ya. Iya, dan Pak Mahfud MD, ini kalau Pak Mahfud mendengarnya, mereka juga protes terhadap Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto ini jadi orang yang sangat terkenal ya di media sosial begitu. Apalagi kemudian kalau saya baca ternyata pemilihan dari Kompolnas ini memang beda dengan Komnas HAM atau KPK yang kemudian komisioner itu melibatkan DPR. Ini kalau dari pemilihannya itu kan memang dibentuk pansel, panitia seleksi itu dibentuk oleh Pak Jokowi. Jadi ada sekian panitia seleksi, kemudian ada berapa yang melamar, kebetulan pada waktu Pak Benny Mamoto ada ratusan ya, cukup banyak. Kemudian diperkecil dengan melalui tes wawancara, setelah dilihat kurikulum vitae-nya, kompetensinya, ilmunya, jabatannya, dan kemudian juga gelarnya, kemudian ada tes tertulisnya, itu diperkecil menjadi 24, diperkecil lagi menjadi 12, dan yang terakhir Pak Jokowi memilih 6 orang dari 12 tersebut. Yang artinya ini adalah pilihan Pak Jokowi begitu. Yang 3 itu adalah orang dari kepolisian yang memang punya pengalaman dan 3 ini adalah tokoh masyarakat. Kebetulan Pak Benny Mamoto adalah wakil dari mantan polisi begitu ya, karena dia seorang jenderal polisi, dan kemudian ex officio-nya itu memang dijabat oleh Pak Mahfud begitu sebagai Menko Polhukam. Nah ini kita lihat ya Pak Mahfud kalau seandainya tadi dikatakan bahwa semua yang ikut menutupi, ikut berbohong, dalam hal ini publik meminta Pak Mahfud untuk mengoreksi Pak Benny Mamoto ini. Walaupun kita dengar Pak Mahfud juga sudah menegur begitu ya. Tapi tidak hanya itu, karena sekarang seruan untuk agar Pak Benny Mamoto ini mundur itu kencang sekali Mas Hersu, karena dia betul-betul tidak kompeten, apalagi dia mengatakan bahwa dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh misalnya oleh Kapolres mantan Kapolres Pak Budi Herdi, Kapolres Jakarta Selatan, yang mengatakan bahwa si Richard Eliezer ini jago tembak. Kemudian dia mengutip itu dan mengatakannya dia juara tembak begitu. Jadi ini kan lebay ya, sudah yang tadi jago tembak itu salah, dilebay-lebaykan pula. Nah, ini yang membuat orang jadi kesal begitu. Ya. Oke, banyak hal yang saya sebutkan, saya ulang-ulang, ini banyak hikmahnya, ini momentum bersih-bersih, momentum kita juga memikirkan kembali secara ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan, apakah desain seperti sekarang ini udah tepat atau tidak, itu kita terus dorong dan kita kawal terus ya, seperti juga permintaan dari Pak Mahfud MD, kita untuk terus mengawal kasus-kasus ini. Oke, Mbak Agi, kita mesti nggak kerasa udah panjang juga ya, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya Mbak ya. Oke. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat ya. Sekali selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini, semoga Anda selalu sehat-sehat saja, selalu tetap semangat gitu ya, dan Allah selalu melindungi Anda semua, sebagaimana Anda juga selalu mendoakan kami berdua. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.